arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu bernikmat kepada kita nikmat iman Islam juga nikmat sehat sehingga pada kebahagiaan tugas kita yakni melaksanakan workshop penyusunan RPP kaitan dengan pembuatan soal KM. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya dipasrahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kita semua termasuk umatnya yang taat menjalankan ajaran yang dibawa beliau sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ibu narasumber, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Pramunggal, Ibu Bapak Guru, RTU karyawan SMP Negeri Pramunggal yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembukaan, yang kedua pengantar konsep KKM, yang ketiga asesmen literasi, numerasi, jenis dan bentuk soal KKM, yang berikutnya copy break, terus materi perumusan soal KKM, latihan dan presentasi, terus refleksi dan penutupan. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan karena kasus nama acara workshop tertunda Arkas Kapungkur di 1 Desember karena ibu pengawas menuju kegiatan supervisi kali PKKS yang kan atas konsultasi sebagai ibu pengawas jalanan kegiatan padat atas kita jadi laksanakan ayeuna pada atur punten sanes maksa bade ditunda namun keadaan program fokus harita seperti itu ya atau namun enggak sadayana eta tuh di batik di mana tahu jang Senin tadi bukan seragam di foto pada nawa pakai kaos buah ngeplak atau teman ke sarayana ieu program workshop bukan diada-ada oleh kepala sekolah atau kehendak ibu pengawas, bukan. Ini adalah sebuah kebutuhan dalam rangka menanggapi melaksanakan perubahan mobil khusus dari pusat pendidikan. Jadi bukan ayah segala. Ini sebuah kebutuhan, ya. Sebuah kebutuhan kita sebagai guru, ya. Sama seperti sembahyang, sholat, ya. Itu kan sebuah kebutuhan. Jadi mohon sebenarnya bisa melaksanakan, memahami sehingga workshop ini
benar-benar ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita. Jadi sayang sekali kalau hari ini kita mengadakan workshop dan anak belajar di rumah, lalu apa sih hasilnya untuk kita? Ya gitu. Jadi mohon benar-benar ada ya, program yang harus dilaksanakan intinya nanti ketika kita berhadapan dengan dan mengenai AKM ini memang baru dilaksanakan 2000 sekarang ya. Memang di IT di berita di online sudah banyak tentang AKM ya, tapi secara fisik tatap muka ya, alhamdulillah hari ini Ibu bisa menyampaikan secara detail ya, tentang RPP yang lebih mengacu ke pembuatan soal AKM itu. Nah itu Bapak Ibu, saya atas nama Kepala Sekolah mohon kegiatan ini bisa dilaksanakan tuntas sehingga apa yang ada di benak kita, di pikiran kita tentang AKM terpecahkan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun, sepenuhnya waktu ini kami persilakan kepada Ibu Pengawas. Mangga ya saudara. Kopi 12, kamu goreng, balah. Tadi ya Pak ya. Terima kasih. Pak Agung, kedengaran suara saya? Bu Susan, kedengaran suara saya? Bu Kirasari? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurnia lagi membetulkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kita kehadirat Allah yang Maha. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Perkasa. Kita yakin bahwa ada di ruangan ini karena memang ada kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu semua, saya yakin kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa hadir dan duduk di ruangan. Kemudian salawat dan salam juga semoga dilimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang taat pada perintah dan ajarannya. Amin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pengatur acara ya, Bapak Judin yang saya hormati dan saya banggakan, rekan guru serta staf tenaga pendidikan yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih pada hari ini Bapak dan Ibu sudah tepat waktu memenuhi undangan dari kepala sekolah. Saya juga tadi pagi siap gitu ya, jangan sampai saya telat karena biasanya saya suka telat gitu ya. Sering suka tapi telat. Saya bisa pada hari ini tepat waktu, saya malu karena saya tahu bahwa Bapak Kepala Sekolah itu suka datang sebelum Bapak dan Ibu sebagian hadir di sekolah gitu ya. Itu Bapak Ibu
awasna biraku gitu ya. Bu Haji Sri lebih dulu mana sama Bapak Kepala Sekolah? Oke, Bapak dan Ibu, kita harus dan patut untuk bersyukur karena tidak semua bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati saat ini. Jadi selagi Bapak Ibu sehat, kuat, ya gunakanlah dedikasi loyalitas Bapak dan Ibu untuk memenuhi tugas kewajiban kita selaku tugas kewajiban kita selaku tugas profesionalitas kita selaku sebagai seorang guru ataupun sebagai tenaga pendidikan. Jadi kalau memang Bapak Ibu sakit atau misalnya kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, saya yakin kepala sekolah memahami dan memberikan toleransi. Lagi di kebijakan kita sekarang, kalau misalnya ada guru yang sakit, ya jangan memaksakan ke sekolah. Jadi diam aja di rumah, tetapi tetap tugas masih bisa dilaksanakan baik secara online ataupun secara kebiasaan. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah memenuhi janji kita seperti yang dituangkan di RKJM. Ini SMP terbesar di wilayah Tasik Selatan itu akan ketinggalan dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain, gitu ya. Nggak boleh. Nah, yang pertama, apa sih perubahan yang harus kita sikapi dan harus kita jalani? Saya mohon izin Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan ini ya. Yang pertama, di tahun 2022, ini walaupun di tahun 2021 ada yang sudah melaksanakan, jadi akan diberlakukan kurikulum prototip ya, atau kurikulum masa depan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar atau bahkan Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan baik webinar ataupun diklat kaitan dengan kurikulum prototip. Terhadap Bapak dan Ibu guru yang sudah berinisiatif untuk mengikuti kegiatan ini, saya sangat menghaturkan ucapan terima kasih. Ya. Berarti Bapak dan Ibu sudah mengimplementasikan sikap inovatif di dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan Bapak dan Ibu. Kurikulum prototip ini diberikan sebagai opsi tambahan. Ini opsi tambahan di tahun 2022 bagi satuan pendidikan dengan tujuan untuk melakukan pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Yang sering dikatakan bahwa di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran tidak optimal dilaksanakan sehingga mengakibatkan learning loss bagi seluruh peserta didik. Ini dialami oleh seluruh peserta didik yang ada di negara kita, tidak hanya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya atau Karangtengah saja. Nah, kurikulum prototip ini akan mulai diberlakukan di tahun 2022-2024, walaupun sifatnya itu opsional. 3 tahun berarti. Kurikulum prototip itu dianggap sebagai katalis untuk percepatan ya dari pelaksanaan kurikulum yang notabene banyak mengakibatkan kehilangan suasana pembelajaran, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran ke yang lainnya akan dikejar oleh kurikulum prototip. Sehingga kurikulum prototip ini dikatakan sebagai
akan yang ketinggalan. Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bahwa di rentang tahun 2019 sampai sekarang itu terjadi penggunaan 4 kurikulum. Nah, dirasa atau tidak ya? Yang pertama pada masa pra-pandemi tahun 2019. Tahun 2019 kita menggunakan kurikulum 2013 itu. Ya. Nah, pada tahun 2020 sampai 2021 ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk menyikapi pandemi ini. Pertama adalah kurikulum 2013 itu, kemudian yang kedua kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan, kurikulum yang esensinya saja, ya. Dan yang ketiga adalah sekolah diberi keleluasaan untuk mengemas kurikulum. Mau yang mana sih? Kurikulum 2013 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat terlalu sederhana. Terlalu sederhana kecil guru matematika teh. Pak, saya mah akan membuat kurikulum tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan target dari pelajaran matematika. Enggak, itu opsional dan itu berlaku di tahun 2020 sampai 2021. Kemudian di pandemi 2021-2012, ini tahun pelajaran yang tinggal 1 semester lagi ya, ada 4 kurikulum yang dilaksanakan. Yang pertama, ada beberapa sekolah yang masih setia kepada kurikulum 2012. Toh tidak ada. Toh soal untuk menentukan kenaikan dan kelulusan yang membuat adalah Bapak dan Ibu guru. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan atau apa ya? Bukan kalau itu apa yang itu Perlebihan. ya untuk melaksanakan atau mengimplementasikan dari konsep merdeka belajar. Enggak, mau seperti apa silakan. Mumpung masih pandemi. Ya. Yang pertama kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan, yang di dalamnya hanya terdapat materi-materi esensialnya saja. Kemudian yang ketiga, masih ada kepala sekolah yang menentukan kebijakan. Jadi saya mau kurikulum mandiri, soalnya di antara guru-guru tidak ada sepakat titik temunya ini mau gimana. Mangga. Kemudian juga untuk di sekolah-sekolah tertentu menggunakan kurikulum prototipe. Jadi tahun 2021 itu sudah ada sekolah yang melaksanakan kurikulum prototipe. Sekolah yang bagaimana yang menerapkan kurikulum prototipe, yaitu sekolah yang masuk ke komunitas sekolah penggerak. Hanya ada berapa sekolah SMP itu ada 2 atau 4 di Kabupaten Tasikmalaya itu sangat sedikit gitu ya. Nah, sebenarnya sekolah yang mana sih yang bisa menjadi sekolah penggerak? Kan dulu ada sekolah berbasis internasional SPI, ada sekolah standar nasional, ada sekolah model yaitu SPMI seperti yang dilaksanakan di sekolah kita yaitu SMP di ada yang ditunjuk, ada yang ditunjuk gitu ya, kebanyakan itu yang ditunjuk atau kita juga mengusulkan. Nah, yang mana ini yang sekiranya layak untuk masuk ke SPI atau ke SSN atau ke SPMI. Nah, kalau untuk
memiliki peluang untuk menjadi sekolah penggerak. Karena kepala sekolahnya harus ikut seleksi dan harus lolos seleksi. Tetapi SMP karena tidak ikut karena terbatas usia ya Pak ya. Terbatas usia. Jadi banyak di Kabupaten Tasikmalaya itu karena terjebak gitu. Terjebak apa terhambat gitu. Satu karena usia, yang dua bisa sekolah Yogoslila. Sementara kan di penggerak itu 4 tahun itu tidak bisa mutasi gitu ya. Jadi yang kemarin ikut itu sangat sedikit. SMP itu cuma 16. Jadi yang lolos itu 11 ya Pak. 11 asal 11. Itu juga banyaknya itu sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta gitu ya. Sekolah negerinya tahap yang kepala sekolahnya hari Islam ini gitu. Masih juga apanya sih masa kerjanya masih panjang gitu ya. Nah itu sangat sedikit Kabupaten Tasik karena memang kemarin itu mappingnya itu tidak seperti di daerah lain sehingga ketika ada kegiatan yang seperti ini tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Kenapa sih titik ininya fokusnya di kepala sekolah? Karena kita semua itu memiliki keyakinan bahwa maju mundurnya sekolah itu terletak kepada kompetensi kepala sekolah, berkualitas atau tidaknya, bergerak atau tidaknya kepala sekolah. Sekolah itu merupakan tanggung jawab yang itu di kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak sekali perbedaan yang sangat krusial di kurikulum normatif dengan kurikulum 2013. Jadi kalau misalnya kita tidak update informasi kepala sekolah maupun ngajar menyandarkan kepada pengalaman gitu. Dan pendidikan itu senantiasa mengalami dinamika gitu. Saya serba online gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita misalnya memprotek dari informasi dari luar, jelas kita akan ketinggalan. Saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu, ada berapa orang yang sudah mengikuti webinar kaitan dengan kurikulum protokol? Kalau webinar ada webinar mah cuma aja berapa orang sudah? Baru mau SMP 1 obat dulu dia. Oh ya, NJP oke. Terus yang lainnya? Nah, yang belum. Nah ini Bu Mariam biasanya tukang seminar. Nah ini ya, ini ayah kan banyak. ayana siang misalnya Rebo kumis Jumaah sudah tidak ada kok link-link yang bisa kita akses untuk melihat apa sih kurikulum itu di mana ya? Susah masuk. Oh iya, kan seminar. Ayana kan soalnya YouTube-nya. Nah, jadi kita buka YouTube-nya saja. Kalau Zoom kita palingnya juga akan mendapatkan sertifikat, tetapi ilmunya sama seperti kita mengikuti YouTube, tetapi ada yang tidak bisa kita dapat, yaitu kita tidak memperoleh sertifikat. Itu yang berkembangan kok Pak. Kemudian yang berikutnya kerangka dasar kurikulum prototip. Satu ada struktur kurikulum. Struktur kurikulumnya juga berbeda Pak. Ayat TIK cek dua wacana ke ayat. Karena ayat dua Pak, nanti tidak diberi kesempatan untuk masuk ke kelas. Atas kepengeran itu di luar nomor 2 atas. Informatika nanti akan masuk ke kelas. Kemudian juga jamnya juga akan berbeda, tetapi ada kewajiban yang sama, tetapi
pertama yaitu kita harus bisa menumbuh kembangkan atau membangun sikap karakter Pancasila. Peserta didik murahnya sama, harganya murah ya Pak. 50. Yang mana Pak yang murah? Yang 50%. Terus yang keduanya 40-10. Yang ketiganya ulah gawok. Terus kena diskonnya bertubi-tubi. Gitu. Itu ya. Keterampilan literasi 50%. Yang merupakan keterampilan dasar. Ini banyak lah kendala. Ini kesenangan jawaban. Kalau mau pertama 3 hari, yang kedua mau 4 hari, yang kedua anak antara 2 hari Bu, 2 hari setengah atau 3 hari beres. Itu benar Pak. Anak luas tanahnya sama Pak. Luasnya sama Pak. Sebutkan. Hari atau luas tanahnya sama hari. 2 hari setengah. Waktu 8 jam. 2 hari. 2 hari ya. Sampai setengah orangnya 2 hari ya Bu. percaya ke buat seribu. Beduk kayak lumpur masing-masing makanya konsekuensi ya. Oke Bapak dan Ibu, nah itulah seribu dan numerasi yang mau didedang ke barudak pulang dan sudah barudak ada guru nama jam pengawas dong hebat gitu ya. Lebar dan luasannya berapa? Pokoknya masa itu bukan yang semuanya mahal. Bukan meter lah Bu. Paling setengah hari setengah jam beres. Bagus, jangan koreksi. Oke, kita lanjut. Enggak diskusi. Grup 3. Apa tuh Pak? Perasaan nih. Tapi perkembangan. Ayo merasa banyak dukungan siapa? Pada depan matanya. Kadar mana sama kadar mana? Iya, dan paman. Ayo kita bekerja satu-satu. Di video. Lagi bekerja. Kelompok opat, Kelompok opat. Iya kelompok sama Raha. Oh. Kami yang pada mana? Sami. Iya sibuk nyalira. Nyalira ya. Di video. Di video terkelompok. Kaca pengen ngiring ke dia. Kelompok 2.
Sukses. Terasi teh nambae. Ayah flash disk tuh. Itu kan pan pada di video. Kayak naon nih jadi sanes roasting ya. Roasting. Jadi dikumplit. Lihat soalnya lihat. Soalnya bentuknya seperti bagus. Tahu mohon. IPS yang itunya IPS. Bu, kumaha? Buka mana? Ipa udah ada sih. Udah. Nasi. Sok tenang hadirkan. Nah, pokoknya kapan itu kaget ya. Dibahas kalau orang kami membahas pelajaran tuh. Iya, betul. Ini kayak masukan. Jangan lain. Buka payuna. Enggak pengen kan buka malah. Oh. Neng sok pembuat soal kalau begini, masukannya kalau mana di mana. Udah nah, sebagus gitu. Mohon, tas salah Sama gitu. yang tulis komplit di luar anak ayah. Mohon. Ya, di IPS aja. Kalau ada dua, bahasa Indonesia. Literasi sama numerasi. Sakna mana ya? Bahasa itu bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama reasoning. Saya kira yang kan soal AKM itu katanya harus ada literasi sama numerasi. Iya, harus ada dua itu. Saya kira yang tiga yang barusan saya sebutkan itu untuk soal yang numerasi dan literasi dua-duanya. Ternyata Miss Bu yang tiga yang barusan saya sebutkan itu untuk numerasi. Jadi soal AKM yang numerasi harus ada menyangkut tiga. Tadi yang listening, applying sama knowing, reasoning sama applying. Itu untuk numerasi. Ternyata yang numerasinya berbeda. Yang ini nih harus ada ini. Yang tiga itu menemukan informasi, access and retrieve, kemudian memahami, interpret dan integrate. Yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi, atau in English evaluate and reflect. Itu tadi saya kira yang tiga tadi untuk dua-duanya literasi dan numerasi, ternyata berbeda gitu. Yang numerasi mah ulangi harus ada reasoning, knowing sama applying. Sedangkan literasi yang ini Bu, kompetensinya. Wajib, mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum. Oh itu. Oh. Pada video ada seksi komunikasi pengatur acara atau mau siapa pengatur acara? Mau siapa? Apa? Pada pengatur acara. Pengatur acara. Yang lain aja, tunjuk yang lain. Oh, Bapak dan Ibu, ini kan diskusi ya. Nah, sekarang kan ada yang mau presentasi. Saya minta dari Bapak dan Ibu guru, siapa yang mau jadi pemandu acaranya? Oh, siapa? Ya kelompok Bu. Hiji we, tancap satamatna. Oh, baik. Siapa? Baiklah. Silakan. Ya. Aku pakai presentasi di dia sana. Ya, mohon mangga Pak. Biasa komentator merangkap ya. Moderator bukan merangkap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, untuk kegiatan selanjutnya yaitu presentasi
yang akan dilaksanakan oleh kelompok perwakilan kelompok ya. Yang pertama yang akan menyampaikan dari kelompok 2 ya. Siapa itu yang menyampaikannya? Ibu Sri Nuriani ya. Untuk pertama persilakan untuk menyampaikan presentasi, nanti ditanggapi dan kemudian nanti ada jawaban yang akan disampaikan kepada perwakilan atau Ibu Sri. Dipersilakan semuanya, mohon memperhatikan ya. Kalau saya yakin soal AKM-nya sudah selesai, soal AKM yang dibuat sudah selesai, tinggal memperhatikan dan nanti menanggapi apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 alhamdulillah sudah selesai, baik soal yang menggunakan literasi dan numerasi. Nah, untuk yang pertama yang akan saya sampaikan adalah yang berhubungan dengan numerasi. Nah, di sini untuk ada diagram ya, diagram lingkaran. Kalau di matematik namanya diagram lingkaran. Tapi ini berhubungan dengan IPS sebenarnya. Nah, ini kata Ibu tadi merupakan knowing ya. Knowing untuk gambarnya. Lalu yang lalu dalam soalnya di sini ada yang ada berbentuk pertanyaan, berbentuk esai. Pertama, siswa itu memperhatikan persentase yang ada dalam gambar. Ya, yang ada dalam gambar. Sebenarnya kalau cuma memperhatikan gambar saja, kalau anaknya tidak betul-betul perhatian, untuk nomor 1 saja mungkin menjawabnya Indonesia gitu kan, karena paling besar luas daerahnya. Padahal ada tambahan, hitunglah luasnya. Ini berkaitan dengan pertama, karena dalam diagram lingkaran itu ada sudut seluruhnya 360 derajat ya. Seharusnya kan kita menghitungnya persentase 42,52% per 100 kali 360. Ya, seperti itu. Ini berhubungan dengan playing ya Bu, playing. Dan selanjutnya juga ada pertanyaan-pertanyaan lain. Playing ya. Selanjutnya selengkapnya ada apa ya namanya teh, reasoning ya. Ya, kalaupun ada masukan boleh, apa kekurangannya dalam soal ini, saya dengan teman-teman siap memperbaiki kalau ada kekurangan gitu ya. Boleh dilanjut ke literasinya atau izin lah, lanjut dulu. Daripada izin lah mangga Pak, daripada sekali. Pemilihan katanya Bu yang nomor 3 itu ada tuliskan itu kan sudah perkiraan perbandingan Cepat tadi dibandingkan. itu berarti kan enggak pemilihan katanya. Oh, kata KKO-nya mungkin ya yang dikira. Operasionalnya. Kalau tulisan itu ini pulpen Pak, tuliskan pulpen ini. Oh. Ya, mungkin maksud di sini adalah tentang menuliskan atau menghitung, sepertinya menghitung kembali perkiraan perbandingan luas yang ada pada lingkaran tersebut di atas itu, melihat dari grafik yang ada seperti itu. Mungkin ini hanya pemilihan kata kerja operasional saja ya. Mungkin nanti bisa dirubah. Dia pakai akhiran lah saja, tulislah. Kan, bisa. Kita langsung edit di sini aja ya. Tulislah. Nah. Tulislah perkiraan perbandingan luas wilayah Indonesia dengan masing-masing negara dan lainnya. Nah, mungkin sudah ya. Diterima semuanya, tulislah
Nah, nah ini berhubungan dengan numerasi ya, soal-soal yang berhubungan dengan numerasi dan bisa dimasukkan ke dalam tadi yang ada 3 aspek yang telah dijabarkan oleh pemateri. Ada knowing, ya, applying sama reasoning. Nah, kemudian yang mungkin ada lagi yang lain untuk masukan atau perlu penambahan atau ada pengurangan? Cekap. Ya, cukup. Terima kasih. Yang kedua. Nah, ini yang kedua adalah berhubungan dengan literasi. Ya, ada materinya itu tentang ya. Mulai kisi-kisi di atas ada yang pertama saya mengambil tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ya. Kemudian kompetensi dasarnya memberikan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan indikatornya IPK-nya yang ada tentang menjelaskan hukum, ya hukum tentang sholat sunnah rawatib. Nah ini levelnya ada level L5 C5 ya maksudnya. Nah soalnya bentuknya seperti ini tentang hadis. Dan di sini ada hadis yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat sunat rawatib. Nah, pada penggalan hadis di atas bisa dilihat ya ada hasil kerja keras berhubungan dengan pelaksanaan tersebut. Nah maka KKO yang digunakan pada soal tersebut adalah kesimpulan, ya menyimpulkan hasil dari hadis yang ada di atas soal di atas. Nah menyimpulkan itu termasuk ke dalam C5, ya ada di KKO-nya C5. Nah sesuai dengan pilihan yang disediakan pada soal tersebut, maka dilihat jawaban yang sesuai dari hasil kesimpulan di atas adalah pada pilihan B dan nomor B. Nah ini ada di antaranya yang pertama tadi menemukan informasi, ya informasi ada dari hadis di atas. Nah kemudian yang keduanya memahami sesuai dari simpulan terjemahan hadis tersebut, gitu seperti itu. Dan yang ketiga mengevaluasinya, ya mengevaluasi yang ketiga dievaluasi dari lihat jawaban oleh peserta yang dipilih, gitu seperti itu. Nah seperti itu. Mungkin ada tambahan atau ada penerangan? Silakan. Yang saya tahu mungkin yang satu ya, yang saya pahami untuk AKM, kalau esai saya rasa tidak begitu sulit seperti pilihan ganda untuk saya untuk pelajaran saya. Karena anak harus bisa berpikir dari segala macam atau membaca segala macam sumber. Nah sementara tadi untuk yang esai yang IP yang grafik yang ini ya. Itu kan kalau esai coba kalau dibuat PJ atau pilihan ganda ya, anak bisa berpikirnya bisa benar-benar keras lah berpikirnya. Yang kedua, opsinya untuk SMP atau untuk SMA kan ada aturannya cara membuat soal. 4 kan biasanya pilihannya. Ya. SMP. Oh. Ya, Bu. Ya baik. Berarti mungkin bisa dikurangi 4. Cukup yang E-nya dihapus. Eta jawabannya naon bisi E? Jawaban yang benar. Oh iya namanya lur. Susah teuing ngahapusna mah. Ini yang C itu adalah sambungan dari kisi-kisi soal dan jawaban. Ya. Nah, berarti untuk yang ini mungkin ada opsi pilihan untuk kalau dibuat PG bisa seperti apa? Pilihannya opsinya. Pulang. Kan yang paling apa kata saya merupakan daya nalar yang tinggi itu kalau essay nanti Jawabannya ya. Oh iya. Ya, rumah Ibu. Ya ini udah bagus ya, ada pun PG cuma tantangan, alternatif bentuk soal itu ada essay, ada PG cuma tantangan. Anjir soal
SMA gampang, menurut kita itu gampang gitu ya. Atau menurut Bu Mariam gampang, tapi belum tentu menurut orang lain. Tapi yang memang dirasa agak sulit itu bikin soal yang objektif tes. Oke, bagus. Nu eta kan Jadi anu hangat eta tertarik menyimpulkan nih pada mengambil tulis bahwa merupakan hasil kerja keras seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah dengan pelaksanaan sholat sunnah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis tersebut itu mana? Ini kan ada narasinya harusnya ya. Nanti menyimpulkan itu kan mengambil esensi dari deskripsi yang ada di sini. Nah ini deskripsinya mana? Kayak itu berupa hadis Bu, apa perlu ada penjabaran lah gitu kan itu. Gitu. Udah kan ini materinya kan sebelumnya ada beberapa materi kan pasti nah ini soalnya itu berhubungan hadis Bu. Kita diseratkeun terjemahnya gitu. Harusnya ditulis. Oh ya. Jadi jangan dianggap semuanya tahu siswa ini anak langsung menyimpulkan dari mana? Deskripsinya kan tidak ada hadis terjemahnya. Ya. Itu harusnya ditulis biar anak tahu. Kalau seperti ini jawabannya ya harusnya kan itu yang dianalisisnya yang huruf Arabnya berarti kan dari sana. Apa semua siswa sudah memahami ini? Harusnya oleh tadi deskripsikan diartikan hadisnya. Ada lagi Bu yang kurang, biasanya kalau dalam soal agama itu ada ayat di kurung, ayat yang hadis ini. Hadis sudah anggona, terus ayat. Ada Quran, ada hadis. Ya, penambahan deskripsi saja ya. Kalau begini berarti sebatas anak itu merecall. Jadi sudah dijelaskan oleh kita ini jadi si anak teh hanya merecall apa yang disampaikan oleh guru atau apa yang ada di buku. Jadi tidak menemukan tulisan deskripsi dari yang ini. Guru kan anak itu menyerap dulu pelajaran yang dari guru. Oh, kita Anak guru kalian dalam apalkan. Iya, ini Calima Pak, Calima dan Calima. Calima menciptakan. Nah, gitu. Terjemahan dina hadis. Tapi pami kieu pahami sarayana. Iya, tak itu. Ya. Ya, lebih berhubungan dengan jawaban karena sudah tahu dilihat di atas ada terjemahan, jawaban bisa tidak tertutup banget berarti. Berarti ini guru bahasa Indonesia Kesimpulan, jadi kesimpulannya dapat diambil. Kalau makna Milih. ada yang berarti bahwa bergaris bahwa merupakan segala Kalanya ada penggalan hadis. Kalau yang atas dengan yang bawah beda. Setelah itu memahami lalu kemudian mengevaluasi yaitu menentukan pilihan yaitu fakta atau opini. Nah, sebelum siswa mampu memilih fakta dan opini berarti dia harus memahami dulu dan mencari informasi dari diagram dan wacana yang tersaji dalam soal tersebut. Soal literasi. Bagaimana? Sudah jelas? Ya, soalnya ini memilih fakta atau opini. Oh ya, menentukan fakta atau opini. Jadi pembahasannya seperti ini. Jadi siswa dituntut untuk menggali informasi dari diagram batang tersebut, kemudian memahami baru peserta didik bisa memilih fakta atau opini, menentukan fakta atau opini dari pernyataan yang disajikan di dalam soal tersebut. Ini beda sama dengan persepsi ya. Persepsi opini. Yang kedua, pemangkatan merupakan pembahasan tertinggi penyaluran kepada fisabilillah dan amil tindakan. Mana pemangkatan? Mana yang disebut opini nah kumaha? Yang disebut opini
Surakarta merupakan kota ke-1 tertinggi. Di sini bukan merupakan fakta, tetapi baru opini, karena faktanya untuk kota tertinggi ke-1 penyalur zakat adalah di Bengkulu. Ada Bengkulu, ada Bengkulu tuh. Ada di sini. Atau mungkin pilihannya benar atau salah ya, benar salah bukan fakta dan opini ya. Karena dalam titik itu ada di tengah-tengah terbagi dua ada Purwakarta. Ya, berarti Berarti hasil survei di antara sekian. Bapak dan Ibu jangan terjebak nih, ada fakta opini ya, kita kan dina ngisi nanti KKG ya, PKG ya, ada fakta ada opini ya guru. teman-teman memberikan diskon yang bervariasi ke bawah ya. Oke. Di sini berarti mereka harus mengaplikasikan level knowing, applying, dan reasoning. Knowingnya berarti para siswa harus memahami dari tadi diskon ada dari toko A sampai toko F. Berarti seperti tadi di toko A diskonnya 50-20 dan seterusnya sampai di toko F beli 1 gratis 1. Jadi untuk knowingnya mereka harus memahami dulu prosedur penghitungan diskonnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara rekan-rekan mungkin kami yang simpel membuat soal, ya, supaya mudah dipahami oleh anak dan cepat dalam proses penyelesaiannya. Di sini kami mengambil soal IPA untuk kelas 7 dari semester 1, yaitu berupa konversi mengenai satuan baku dan satuan non baku. Soal AKM berupa applying, ini hasil kami kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tono ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan pokok. Di antaranya tertulis di sana ada nama barang, terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur. Banyaknya ini menggunakan satuan. Beras 5 kg, kemudian ada minyak goreng 2.500 gram, gula pasir 1.000 gram, dan telur 1,5 kg. Jika dikonversikan jumlah massa benda yang dibeli oleh Tono adalah A 0,1 kg, B 1 kg, C 10 kg, dan D 100 kg. Mau menjawab silakan Ibu. Kalau saya salah menulis, ya, jawabannya adalah C, ya, karena sengaja di sana diberi tanah dengan huruf tebal. Ya, supaya cepat itu. Tapi di sana tidak diberikan seperti itu. Ya, itu. Silakan analisis saja oleh Bapak Ibu, ini betul atau tidaknya soal yang ini. Kemudian yang soal kedua ini bahasa Inggris. Ya, silakan Bu, ada tanggapan dari pemaman? Oh, saya grupnya pemaman saya grup. Jeruk makan jeruk. Ya, ini sudah jelas soalnya. Literasinya mungkin lebih ke spesifik anak untuk berhitung. Saya ngitung kan. Lumayan kan? Sudah, ini simpel. Ya, simpel ini supaya anak cepat gitu. Terima kasih. Yang kedua, ini bahasa Inggris. Maaf kalau bacanya agak sedikit salah. Oh, tidak bisa. Oleh harus yang bahasa Inggris. Ibu Alis, silakan Bu Alis. Bu Alis. Ya. Enggak, Bu Cucu enggak. Ya kan. Namanya di sini kan Ibu Nita Ayu ada di sini. Ayu Nita di sini. Bu Alis, silakan Bu Alis. Please come back. Kembali lagi. Aduh. Tidak balik deh Bu Alis.
Ada nggak negara ada ukuran? Ya, mungkin untuk soal bahasa Inggris ini masuk ke literasi ya. Masuk ke literasi ini mungkin bisa ibu-ibu bapak-bapak baca dulu apakah ini ada flowing-nya, ada listening-nya atau ada play-nya atau gimana? Ya, sok. Dialog gimana? Ya, dialog. Saya minta tanggapan dulu apakah ini ada Baca dulu ya Cina. sini diartikan atau gimana? Yang di atas itu yang pertanyaannya itu yang titik-titik itu harus dijawab mungkin. Kalau menurut pendapat saya itu mungkin ada listeningnya, ada knowingnya juga, ada playingnya juga. Tapi kalau mungkin tanggapan dari yang lain apakah di literasi ini ada playingnya, ada listeningnya atau gimana? Tapi kalau menurut saya itu ada. Haji Tika yang nak kenal orang teh bunur jangan. Ada orang abdi bang. Oh, abi teh terbiasa bahasa Inggris. Teh ucu susu Girasari eta mah. An itu Bu, Anita Doyu bla bla bla. Ini nih maksudnya So, hanya orang-orang dunia luar lah. Tanya ditulis saya teh. Istilah titik-titik berikut. Bahasa Inggris. Lengkapi dari bentuk Perintahna. Ada ini mungkin harus ya istilah titik-titik di dalam ini Yang in the blank gitu loh. bahasa Inggrisnya mah. Betul Bu, saya sudah langsung tulisan saya. Pertama, kalau ada titik-titik di awal dan di tengah, titiknya 3 Bu. ya. 3 itu. Kalau di akhir kalimat 4 dengan titik akhir kalimat. Dan tolong jangan ada perintah lengkapi titik-titik. Jangan ada lengkapi titik-titik. Jangan. Jadi fleksibel keseluruhan apa yang Lengkapi diinginkan. kalimat berikut. Gitu ya. List. Lengkapi. Tulis bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Kamu jangan ada lengkapi titik-titik. Lengkapi kalimat berikut. Lengkapi kalimat berikut Nurnya. Bu, ini soal literasinya, cuma konten yang mengerti orang-orang yang ada di dunia luar. Nah, cuma pas di bawah coba, ini kan literasi. Literasi itu tadi kan ada menemukan informasi, kemudian memahami, evaluasi. Nah ini masuknya ke mana? Menemukan informasi, memahami. Tapi di bawahnya kok ada knowing. Knowing itu kan punyanya numerasi, bukan literasi. Dirasok tinggal deui. Ari Pak Abad. Ada wacana, ini ada tanya jawab. Kalau ini mah Bu, percakapan langsung ke maksudnya ke pemilihan teksnya
kalau menurut saya alangkah pasnya kalau ngambil transaksional yang panjang, contohnya deskriptif, naratif, recount, the end to itu, nah kayak gitu. Jadi pas pemahamannya gitu. Kalau ini lebih ke enggak apa maksudnya? Iya harus yang ada pemahaman dulu. Kalau ini langsung kan Pak Abad Nah, kamarnya teka gambar. Nah, ya. Ya. Jadi ini anak, ya kemudian ada gambarnya. Harusnya ada gambarnya. Yang Bu Haji maksudkan nawinya itu salah kan yang kompetensi yang kan kalau bukan nawi yang tiga itu apa tadi? Evaluasi. Ini nanti Pak. Jadi yang kenawi tapi naon memahami tahun 90 saya skripsi di SMA 1 Karan ya gitu. Dan pembimbingnya semuanya dari Bandung. Nah, hal-hal cara pembuatan soal itu yang perlu diperbaiki adalah anak muda. Ya, gitu. Dan kita sering salah. Salah satu contoh, saya pernah jadi tim pengedit soal di Cibalong tahun 93. Ya, ketika sudah S1 bahasa Indonesia. Masih emang tapi kemudian pembuangan kata, jelaskan perintahnya, Bu, PHS atau PHK dan sebagainya. Terima kasih agak terpecahkan dengan mudah. Ya. Karena suasana komunikasi 3, 2, 1